Catat, ini kan ada rekaman. Nggak tahu saya nggak tahu. Apa Prabowo Subianto Om Dok? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yuk, ada rekaman. Kalau saya bisa jadi presiden, Sudah, di mana harga turun, tapi belum, harga pangan turun, harga pupuk turun, belum, harga untuk rakyat kita turun, belum, harga benih turun, belum. terjangkau di semua bidang. Tanyakan Bu. Prabowo Subianto kalau jadi presiden Republik Indonesia, Sudah, pestisida, pupuk langsung ke petani, tapi belum, langsung ke petani. tapi belum. Tanyakan saja. Apa Ya nggak tahu. apa Om Jokowi, Sudah, Om Jokowi, hidup Om Jokowi. sudah. Yang ngedit pasti ijazahnya asli 100%. Bener banget bang, kecuali yang di Solo ya. Oke guys, balik lagi di Nyelocos Politisi Mengsos. Lagi-lagi guys ya, ledekan-ledekan lucu dan juga sindiran keras dibuat Bapak Presiden kita ya. Karena semakin hari negara kita semakin hancur aja ini ya, karena dolarnya semakin naik gitu ya kan. Dan yang jadi masalahnya kan presiden kita nggak pernah nyari solusinya gitu guys ya. Udah tahu barang-barangnya pada naik gitu ya kan, rakyatnya nyari kerja susah gitu ya, yang artinya rakyatnya semakin miskin karena ya cari kerjanya susah, buka usahanya semakin payah gitu ya, semakin susah karena daya beli masyarakatnya sangat turun banget guys ya. Ini fakta yang sebenarnya di lapangan ini guys. Ya walaupun banyak buzzer-buzzer pemerintah yang turun tangan gitu ya untuk menutupi kesalahan pemerintah, tapi tetap aja kelihatan banget gitu ya. Karena gini, karena pemerintah kita nggak cari solusinya, harusnya kan memangkas anggaran yang emang nggak yang nggak perlu-perlu banget gitu ya. Ini yang jadi semakin hari dolarnya semakin naik. Jadi nggak usah berlama guys, langsung aja kita lanjut ke videonya. Oh ya, nggak tahu. Pak, mohon tanggapannya tentang pidato Pak Prabowo, Pak. Ya, kayak gini Mas ya, kita dengar baik-baik pidato beliau. Oke. Ya, supaya kita tahu keasbunan apalagi yang akan kita dapatkan dari beliau. Ya, kalau dengar beliau pidato itu kan ternyata saya tidak buru-buru banget kan. Iya. Ya, semoga kita masuk surga jalur WNI ya Mas. Amin. Ya, amin. Untuk Pak Prabowo, semangat berjuang, sukses. Mulai sekarang stop, nggak usah sok-sokan ikut bahas politik kalau kalian nggak tahu FGD. Ini sangat penting ini. Jadi sebagai orang yang ingin masuk ke ranah pembahasan politik, FGD itu sangat penting ini. Sebenarnya apa sih itu FGD? Nih kita simak videonya ini. Cukup seminar, cukup kajian cukup. Apa itu FGD? Apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Forum Group Discussion. Aduh, gimana ini Cah ini? Gimana ini, masih mau lanjut gak nih? Kok bisa anggaran triliunan dapatnya kayak gitu loh. Gimana nih? Jawab dengan jujur. Masih mau lanjut gak nih? Si Wowo nggak usah dilanjut, aku kecewa coblos si Wowo. Nah kan, mendukung Bapak Prabowo, nyesel lagi. Tenang saja Pak Prabowo. Jadi pemimpin sih curhat mulu kerjaannya, ya kan? Kapan sih pidato yang bener Pak? Jangan curhat mulu kerjaannya. Segala masyarakat desa dibilang jajan gak pakai dolar.
Lagian nih Pak, jangankan masyarakat desa, bule kalau datang ke desa nih beli cilok, beli cireng, beli seblak nggak pakai dolar Pak, pakai rupiah. Ya tapi nggak gitu juga konsepnya, Bapak. Oh lihat no, ya kan minyak goreng naik, ya kan harga plastik naik. Lihat no, sono itu efek apaan? Dolar naik apa dolar turun? Bagus gua ngambil nih. Udah benar dipakai industri, jangan gitu. Komen yang benar, itu presiden kita lo. Ini adalah postingan Gerindra pada tahun 2015 saat presidennya masih Pak Joko Widodo. Lihat toh, dolar hampir 14.000, tanda kegagalan pemerintah. Kenapa lo sekarang diam? Nyinyirin dong pemerintah. Kan sekarang udah 18.000 lebih. Kalau diem, kenapa ha? Apa karena presidennya bos lu? Cemen, gak berani ya? Cemen, dulu aja lu koar-koar. Dolar 14.000, tanda pemerintah gagal. Sekarang apa namanya? Ya sekarang mah bukan gagal, hancur. 14.000 selama 10 tahun. Ini baru 2 tahun udah tembus 18.000. Ini lagi OTW 19.000. Kita tidak mau rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Pelan-pelan Pak. Bapak tadi mencicipi MBG. Tuh kan, saya kan sudah pernah bilang, boleh mencicipi MBG, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak makan MBG, ya begini jadinya Pak. Oke, kita ulang lagi pidatonya ya Pak. Tapi tolong jenengan selaraskan, seimbangkan dengan pikiran, hati, dan ucapan. Oke. Sekarang silakan Bapak coba lagi. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Tuh kan Pak, barusan saya bilang apa? Pelan-pelan. Saya contohkan ya. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus mau berjuang. Ayo Pak, coba lagi. Kita harus Tuh kan Pak, gagal lagi. Mungkin Bapak belum minum kopi. Ya udah, sekarang Bapak minum kopi dulu. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pinter. Ya udah Pak, monggo minum kopi dulu. Sebelum kesini saya minum kopi dulu biar semangat. Ini. Nah, Bapak sudah minum kopi kan? Sekarang monggo lanjut pidatonya Pak. Kita harus memperjuangkan. Nah, sudah benar Pak. Diulang lagi Pak pidatonya. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup. Nah, sudah benar Pak. Bagus Pak. Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi. Saya punya pendapat Pak. Kalau Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi, mulai sekarang Bapak kurangi hobi pidatonya. Bapak mau menerima pendapat saya? Brengsek. Aku malu sendiri. Apa kata dunia, bro? You nggak tahu kok tanya saya. Rakyat nggak butuh kata-kata indah. Rakyat butuh bukti. Dulu kita memilih dengan penuh harapan. Berharap semua akan jadi lebih baik. Tapi berjalannya waktu, semua tidak sesuai dengan harapan. Tapi dari sini kita belajar bahwa memilih pemimpin bukan hanya karena janji manis, melainkan karena rekam jejak, keberanian dan kepeduliannya terhadap seluruh rakyat. Bukan hanya rakyat desa. Semoga semua keputusan membawa kebaikan bagi seluruh rakyat. Bukan hanya karena kepentingan sesaat. Rakyat udah banyak yang susah, tapi belum ada solusinya. Iya, karena ini kuncinya ini ya, yang satu aja nih, barang-barang pada naik itu memang sangat menderita buat rakyat Indonesia. Ya, gimana lagi presidennya, Prabowo? Kita harus
Halo orang-orang hidup, ini ada pertanyaan menarik dari saudara kita yang rupanya masih hidup juga teman-teman. Jadi ini, Kace kapan ke luar negeri? Ngapain nyebar-nyebar kemiskinan di sono telur? Kalau miskin di dalam negeri aja kau. Entar ke luar negeri jadi gembel ditanya presidennya siapa kan malu ya kan? Lah, siapa presidennya biji? Ya Prabowo lah. Di usia yang sudah menginjak kepala 3 orang ini, nggak sah kalau nggak punya mobil ini. Ini adalah mobil. Ini tipe apa ya, Sat ya? Ya nggak tahu, saya. Later. Kalau kalian lihat di sini, ini ada sensor ADAS yang paling canggih dunia akhirat. Jadi kalau misalnya kita hampir nabrak mobil atau motor lain, atau misalnya kita sengaja motor marka jalan, mobilnya bakal saya akan lawan. Kalau ngomongin jarak rodanya ya kurang lebih 2 periode lah, 2 meter lah. Hampir 3. Buat nyalain mesinnya kita nggak perlu kunci, cukup dengan voice command aja, tapi harus spesifik kayak gimana? Hidup. Nah, nyala kan? Nah, terus kita jelasin bagian mesinnya. Di sini ada blok mesinnya, terus di sini yang businya, kabel-kabelnya, yang di sini, hey, intake AC. Harga bensin naik, nggak pusing, soalnya mobil ini udah bisa diisi sawit. Nyawit nih mobil. Mobil ini bisa menampung banyak banget penumpang, bisa bawa anak, paman, menantu, cucu. Nah, itu bisa jadi. Pokoknya ini definisi real mobil keluarga. Kalau kalian pengen punya mobil ini, harganya kira-kira. Nah, khusus buat yang nonton video ini bakal ada diskon yang bikin kaget. Nah, apalagi bayar pakai rupiah. Yang di desa gimana? Udah kita jalan aja yuk. Ya udah. Aku tahu, itu kan mobil S. S apa? Yang jelas dong, SMK. Nggak bener nyawit ini orang.